Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 1 Klaten. Sahabat SAK yang saya banggakan. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang kemarin keluar dalam penilaian tengah semester dasar yang sudah berlalu kurang lebihnya 1 minggu yang lalu ya. Yang pertama saya akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan seni musik. Nah, mari langsung saja kita lihat pembahasannya dari soal nomor 1. Ini untuk mapel seni budaya kelas 7 ya. Soal nomor 1, cara orang menghasilkan suara yang baik, merdu, indah, dan enak didengar disebut A. Bernyanyi, B. Teknik vokal, C. Intonasi, D. Komposisi. Nah, anak-anak perhatikan, di sini kata kuncinya adalah menghasilkan suara yang baik. Nah, untuk bisa menghasilkan suara yang baik, artinya harus ada beberapa proses yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi tersebut. Nah, ini kira-kira nanti jawabannya yang apa? Kita coba bahas dulu. Bernyanyi adalah aktivitas menyuarakan suara dengan nada-nada yang benar. Nah, terus kemudian teknik vokal adalah, teknik vokal itu ada banyak ya. Di antaranya adalah ada pernafasan. Pernafasan itu ada 3 macam, yaitu pernafasan perut, pernafasan dada, dan pernafasan diafragma. Lalu kemudian teknik vokal yang kedua adalah intonasi. Teknik vokal yang ketiga adalah artikulasi, dan yang terakhir adalah pembawaan. Nah, mestinya ini anak-anak semuanya sudah paham pernapasan seperti apa pembahasannya, intonasi, artikulasi, dan pembawaan. Nah, itu yang berkaitan dengan teknik vokal. Lalu C adalah intonasi. Nah, intonasi itu apa? Intonasi itu adalah ketepatan nada. Jadi seorang penyanyi pada saat bernyanyi itu harus benar-benar menguasai nada-nada yang dinyanyikan. Apakah itu nada rendah, apakah nada sedang, apakah nada tinggi. Terus kemudian komposisi. Komposisi adalah kombinasi dari beberapa unsur. Nah, pada penyajiannya orang bernyanyi itu kan diiringi dengan musik. Nah, itu harus ada keterpaduan. Harus ada kombinasi yang baik antara orang yang bernyanyi dengan orang yang bermain musik. Nah, kita kembali ke soal. Untuk menghasilkan suara yang baik, artinya orang tersebut harus menguasai beberapa teknik vokal, yaitu pernafasan, intonasi, artikulasi, dan pembawaan. Jadi dengan demikian jawaban yang tepat adalah B, teknik vokal. Kita ke soal berikutnya. Nomor 2, jangkauan suara tinggi untuk wanita adalah. Nah, ini kalau ada soal yang seperti ini, berarti anak-anak harus memahami suara tinggi wanita itu apa saja. Ada 3 macam ya, ada 3 macam, kita bahas dulu Pak. Nah, ini adalah suara tinggi wanita itu yang pertama adalah sopran, yang kedua mezzo sopran, dan yang ketiga adalah alto. Nah, kemudian jangkauan suara tinggi atau ambitusnya adalah, nah, ini sudah saya jelaskan di sini ya. Kalau suara tinggi wanita sopran itu dari nada C sampai dengan A, ada sedang wanita itu mezzo sopran dari nada A sampai dengan F, kemudian suara rendah wanita atau alto itu dari nada F sampai dengan nada D. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah suara tinggi, nah jangkauan nadanya berarti adalah C sampai dengan A. Mestinya begitu. Kita lihat jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan pembagian suara berikut. 1. Pria, 2. Wanita, 3. Remaja, 4. Anak-anak. Nah, ini adalah berkaitan dengan suara ya, suara. Nah, kita coba lihat ya. Pertanyaannya adalah kategori pembagian suara manusia dalam teknik vokal adalah. Nah, kita lihat ya. Memang ada 3 ini pembagian wilayah suaranya. Kita lihat. Nah, untuk suara pria itu terdiri dari tenor, bariton, bass. Kemudian untuk suara wanita itu terdiri dari sopran, mezzo sopran, alto. Dan yang terakhir adalah suara apa? Suara anak. Suara anak terbagi menjadi 2 ambitus, yaitu tinggi dari nada C sampai dengan F. Terus kemudian kalau nada rendah dari nada A sampai dengan D. Nah, kita kemudian sekarang bisa lihat. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Kategori pembagian suara manusia. Berarti ada suara pria, ada suara wanita, dan ada suara anak-anak. Berarti jawaban yang paling benar mana? Nah, ini kan berarti kan ada suara pria masuk. Kemudian suara wanita masuk. Kalau suara remaja tidak.
Nah, itu suara anak-anak masuk. Nah, berarti jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, 4. Berarti jawaban yang paling tepat di antara pilihan gandanya adalah yang do ya. 4, 1, 2. Kita ke soal berikutnya. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bernyanyi menggunakan melodi pokok saja. 2. Dinyanyikan bersama-sama dalam kelompok. 3. Dinyanyikan secara individu. 4. Dapat dinyanyikan secara campuran baik laki-laki maupun wanita. Pertanyaannya adalah, pernyataan di atas yang paling benar tentang pengertian bernyanyi solo adalah, nah ini diperhatikan, pernyataan yang paling benar dari bernyanyi solo. Nah, ini anak-anak harus pahami ya. Kalau bernyanyi solo itu kan artinya kan bernyanyi tunggal. Nah, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan yang sudah dijelaskan di atas apa? Kita lihat pembahasannya. Nomor 1, bernyanyi menggunakan melodi pokoknya saja itu artinya adalah unisono. Terus yang kedua, dinyanyikan bersama-sama dalam kelompok. Bisa jadi itu paduan suara. Nah, dinyanyikan bersama-sama dalam kelompok. Bisa jadi paduan suara. Terus dinyanyikan secara individu. Nah, individu itu solo vokal. Berarti nomor 3 ini jelas ya, nanti masuk. Masuk di kriteria jawaban yang diinginkan. Terus yang keempat, dapat dinyanyikan secara campuran baik laki-laki maupun wanita. Kalau nggak paduan suara kan berarti kan vokal grup. Karena ini pertanyaannya adalah bernyanyi secara solo, berarti yang paling tepat adalah antara unisono dan solo vokal. Berarti pilihan yang nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya berarti adalah A. Lanjut ke soal nomor 5. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu suara dalam bernyanyi adalah, nah kita bisa lihat. Ini di antara keempat ini kita logika aja yang paling tepat kira-kira yang mana? Apakah A kesehatan, B nafas, C pandai, do peka. Nah, ini kita bisa melogika ya kalau ini ya. Nah, tentu faktor utama yang mempengaruhi mutu suara adalah kesehatan. Nah, kan gitu. Orang kalau lagi nggak sehat, tentu nggak bisa mood pada saat bernyanyi. Apalagi untuk bisa mengatur nafas secara baik. Terus lanjut soal nomor 6. Artikulasi artinya kejelasan terhadap apa yang diucapkan. Jika artikulasinya kurang baik, maka akan berakibat pada, nah, apakah A, ketepatan nada yang dinyanyikan, B, makna lagu menjadi berbeda, C, ekspresi lagu yang dinyanyikan, D, interpretasi lagu yang dinyanyikan. Silahkan untuk digarisbawahi. Artikulasi itu adalah kejelasan terhadap apa yang diucapkan. Nah, yang berkaitan dengan ini itu apa? Nah, kita lihat pembahasannya. Ketepatan nada yang dinyanyikan. Ketepatan nada itu berarti kan intonasi. Terus kemudian makna lagu menjadi berbeda. Nah, ini pasti hubungannya dengan artikulasi. Ketika mengucapkan kata tidak jelas, berarti nanti bisa jadi artinya juga akan tidak jelas, sehingga dalam memaknai kalimat nanti pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kemudian yang C, ekspresi lagu yang dinyanyikan itu artinya pembawaan. Seorang penyanyi pada saat membawakan lagu itu perlu memperhatikan ekspresi. Terus kemudian yang do, interpretasi. Interpretasi itu berarti apa? Itu juga masuk dalam pembawaan. Menginterpretasikan atau karakter lagu yang dinyanyikan itu seperti apa. Nah, berarti dengan demikian yang berkaitan dengan artikulasi itu berarti kan makna lagu menjadi berbeda. Hubungannya kan dengan itu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjut soal nomor 7. Kemampuan penyanyi menyesuaikan dengan isi dan jiwa lagu sesuai dengan keinginan komponis disebut A. Pembawaan, B. Artikulasi, C. Intonasi, D. Prasre. Nah, kita bahas dulu ya anak maknanya seperti apa. Pembawaan itu berarti kan menyesuaikan dengan isi dan jiwa lagu. Artinya kita harus mengetahui sebuah lagu itu karakternya seperti apa, kita harus menguasai itu supaya nanti pada saat kita menyanyikan itu ada kesesuaian antara karakter lagu dan cara kita menyanyikannya. Kemudian yang B adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam mengucapkan kata. Kemudian yang C, intonasi itu adalah ketepatan nada. Do, prasreng itu adalah pemenggalan kata atau kalimat. Nah, berarti dengan demikian
Mana ini yang menunjukkan kemampuan penyanyi menyesuaikan dengan isi dan jiwa lagu? Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut soal nomor 8. Dalam bernyanyi yang baik itu membutuhkan kepekaan rasa tentang irama dan lagu yang dinyanyikan. Saat bernyanyi, kita harus bisa menyesuaikan dengan iringan musiknya. Terkadang lagu itu cepat, sedang, dan juga bisa lambat. Hal ini dikarenakan musik atau lagu tersebut ada unsur penting yang disebut dengan, nah ini silakan diperhatikan ya, inti dari kalimat ini itu adalah apa? Nah, apakah harmoni itu apa? Harmoni itu adalah keselarasan semua unsur musik. Tempo itu yang berkaitan dengan cepat lambatnya sebuah sajian musik. Melodi, susunan alunan nada-nada yang diatur tinggi rendahnya atau pola dan harga nadanya. Irama, variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Nah, kalau kita kembali ke soal, saat bernyanyi kita harus bisa menyesuaikan dengan iringan musiknya. Terkadang cepat, terkadang sedang, terkadang juga lambat. Artinya ini berkaitan dengan tempo. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Lanjut soal nomor 9. Tanda lagu yang berfungsi untuk menunjukkan emosi atau perasaan yang ada dalam sebuah komposisi lagu, seperti riang, sedih, atau gembira. Dengan kata lain, tanda lagu ini berfungsi untuk menunjukkan nuansa lagu. Disebut tanda. Nah, kita analisa dari pilihan yang pertama. A. Akselerando itu hubungannya dengan mempercepat. Ekspresi itu raut muka dalam membawakan suatu karya. Kemudian yang C itu adalah dinamik, tanda yang digunakan untuk mengetahui keras atau lemahnya lagu yang dinyanyikan. Kemudian yang D adalah tempo, cepat lambatnya sebuah sajian musik. Nah, jadi kalau kita kembali ke soal, jawaban yang paling tepat adalah dinamik. Lanjut nomor 10. Proses menghirup udara sampai paru-paru dalam pengertian pernafasan dikenal dengan istilah, nah ini diperhatikan ya, proses menghirup udara. Inhalasi itu apa sih? Berarti ini hubungannya kalau nggak inhalasi ya ekshalasi yang berhubungan dengan pernafasan. Nah sekarang kita pahami, inhalasi itu apa? Inhalasi adalah proses menghirup oksigen melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Terus ekshalasi itu apa? Proses mengeluarkan udara keluar tubuh. Nah, ini kita kembali ke soal. Proses menghirup udara sampai ke paru-paru berarti artinya itu adalah inhalasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut nomor 11. Pernafasan yang paling baik untuk bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Kemudian, bila kita menggunakan pernapasan dada menimbulkan, nah ini kita bisa lihat ya. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan pernapasan dada itu nanti efeknya seperti apa? Apakah A, napas menjadi panjang, apakah B, suara menjadi keras, apakah C, tidak bisa bernyanyi, apakah D, nafas menjadi pendek? Kita lihat, pernapasan dada. Melakukan pernapasan dengan membusungkan dada ketika menarik nafas. Cara ini tidak baik untuk bernyanyi karena cepat lelah. Nah, akibatnya tidak stabil dan sulit menjangkau kalimat yang panjang serta terputus-putus. Nah, dari pemahaman ini kita bisa simpulkan berarti jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah do. Nafas kita menjadi pendek. Kalau nafas kita menjadi pendek, otomatis kita juga tidak akan bisa melantunkan nada-nada yang disitu nanti akan membutuhkan suara panjang, suara keras dan seperti itu ya. Lanjut nomor 12. Perhatikan pembagian suara berikut. Ada sopran, alto, tenor, bass. Nah, pertanyaannya adalah yang termasuk dalam kategori suara wanita dewasa adalah, nah ini di depan tadi juga sudah ada pembahasan ya. Nah, kita lihat lagi. Suara wanita itu terdiri dari sopran, mezzo-sopran, dan alto. Nah, ini diperhatikan. Sekali lagi, suara wanita itu terdiri dari sopran, mezzo-sopran, dan alto. Terus suara pria itu terdiri dari tenor, bariton, bass. Nah, kita kembali ke soal yang termasuk dalam kategori suara wanita. Berarti suara wanita itu kalau sopran, mezzo-sopran, alto. Berarti sopran dan alto. Berarti jawaban yang paling tepat adalah
Ah, Nah, demikian tadi sahabat Saka yang saya banggakan pembahasan soal penilaian tengah semester Gasal untuk mapel seni budaya kelas 7 untuk seni musik sudah saya sampaikan semuanya. Semoga ini bisa membantu anak-anak dalam belajar sehingga nanti ketika diadakan proses remedi atau pengayaan hasilnya bisa maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.